Rasul itu sebenarnya disihir bukan sekali dua kali, berkali-kali oleh orang-orang Yahudi itu, tapi tidak mempan sihirnya, kurang manjur ya. Akhirnya kemudian mereka datang kepada Labid ibn A'sam karena terkenal sihir Arab itu kuat-kuat katanya, padahal seharusnya sihir Yahudi lebih sakti lagi, karena yang pertama kali mempelajari sihir kan orang Yahudi kepada Harut dan Marut. Harusnya kan mereka yang paling paham soal sihirnya. Rupanya sihir mereka tak mempan pula sama Nabi. Makanya kemudian meminta kepada Labid ibn A'sam supaya menyihir Nabi. Tentu Labid ibn A'sam meminta imbalan. Apa imbalannya? Karena tukang-tukang sihir itu kan harus berbisnis dengan jin. Minimalnya jin dapat keuntungan dengan kehormatan, di mana dukunnya sujud kepada dia, sementara dukun-dukun itu mendapatkan keuntungan materi kan. Dia dapat dunia. Seperti tukang-tukang sihir Fir'aun. Sebutkan dalam Al-Quran ketika Fir'aun meminta untuk menghadapi Musa. Apa kata tukang sihir Fir'aun? Alana ajrun. Imbalannya apa ya Fir'aun? Kalau kami harus menghadapi Musa itu. Innakum minal muqarrabin, kata Fir'aun. Pasti kamu akan mendapatkan banyak dunia karena engkau orang-orang dekat aku, kata Fir'aun. Jadi di mana-mana yang namanya dukun itu pasti mencari materi di atas kedustaan dan penipuan. Coba lihat, antum pernah dengar dukun pengganda uang? Itu yang tertipu itu bukan orang biasa. Sekelas dokter, profesor kena tipu. Logika pun nggak masuk akal. Kalau memang dukun ini bisa menggandakan uang, ngapain dia menggandakan uang orang? Bagus dia gandakan uang dia sendiri jadi kaya raya. Dia bisa beli lahan, beli rumah, beli ini, ngapain pula gandakan uang orang? Berarti ketika dia menggandakan uang orang itu, berarti hakikatnya dia sedang menggandakan uang orang untuk dia. Ambil uang orang untuk dia. Sementara uang orang lain itu justru tidak pernah berganda-ganda, yang ada kena tipu. Sebagiannya dibunuh. Kita lihat kasus dulu kan, ada dukun pengganda uang, syaratnya apa? Harus berendam di sungai itu berapa hari, akhirnya mati kedinginan. Dukunnya dapat uang, mati yang punya uang. Kena tipu pula kan itu. Otaknya nggak ada ya. Intinya bahwa Labid ibn A'sam meminta kepada orang-orang Yahudi itu, apa balasan kami? Mereka mengatakan, engkau akan kami berikan sekian dan sekian dari dinar. Maka kemudian kata Labid, harus aku apakan dia dengan sihirku ini? Minimalnya buatlah si Muhammad itu gila, hilang akal, supaya dia tidak bisa berdakwah lagi maksudnya. Maka kemudian Labid ibn A'sam ini punya saudari, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, karena dia kan keluarga tukang sihir. Ada yang mengatakan yang menyihir Labid ibn A'sam, ada yang mengatakan yang menyihir itu saudarinya, ukhtu Labid, sebagaimana pernyataan Al-Hafidh dalam kitab Fathul Bari. Dan sihir perempuan itu lebih canggih dibandingkan sihir laki-laki. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat nafasat menggunakan mu'annas, bukan mudzakkar. Min syarri nafasati fil uqad. Nafasat menggunakan perempuan, bukan laki-laki. Karena sihir perempuan itu lebih hebat dibandingkan sihir laki-laki. Kenapa? Pertama, karena wanita itu naqisatu aqlin, akalnya kurang. Dia kalau sudah menjadi penyihir itu totalitas, betul-betul menghambakan diri kepada setan. Karena wanita tidak punya akal, akalnya kurang. Yang kedua, naqisatuddin, juga kurang agamanya. Waktu haid dia tidak sholat, dia tidak puasa, dan begitu seterusnya. Dua sebab inilah yang menjadikan kenapa tukang-tukang sihir perempuan lebih jago dibandingkan tukang sihir laki-laki. Jadi ada yang mengatakan bahwa Labid ini bekerja sama dengan ukhtu Labid, dengan saudari Labid ini, dan diutus untuk mengambil, mencuri sisir
dan juga rambut Nabi yang terikat di sisir itu. Ya, akhirnya bagaimana caranya ini saudari Labid ini mengambil sisir Nabi, diambil dari rumah-rumah istri-istrinya. Berhasillah kemudian Labid ibn A'sam ini memerintahkan saudarinya untuk mengambil sisir yang terlilit padanya rambut-rambut Nabi SAW. Mushtun wa musyatah. Mushtun itu sisir, musyatah itu artinya rambut yang terlilit dalam sisir itu, dan jumlahnya 11 helai rambut Nabi terikat di sisir itu. Untuk apa? Untuk dijadikan bukhul. Dari sini bahwa sihir yang paling bahaya itu kalau penyihirnya menggunakan bukhul. Makanya Allah mengatakan min syarrin nafatsati fil uqad. Uqad itu bukhul artinya. Jadi sihir itu ada yang menggunakan bukhul, ada yang tidak. Tetapi yang paling bahaya kalau sudah menggunakan bukhul. Dan bukhul itu diambil dari orang yang akan disihirnya. Mungkin berupa pakaiannya, celana dalam. Diambilnya tuh lagi dijemur sama dia. Hati-hati antum kalau jemur celana dalam. Bisa diambil jadi bukhul nanti. Ataupun mungkin dari kuku, dari rambut, pokoknya dari badan. Kalau dulu pakai poto biasanya. Kalau dulu kan pakai poto gitu ya. Dan zaman dulu potonya belum berwarna, masih hitam putih. Dan agak sulit mencari poto itu. Nyuri poto di rumah yang akan disihir agak sulit. Apalagi hitam putih kan. Yang mau disihir anaknya kena pula foto neneknya, karena nggak jelas itu fotonya. Kan itu ya, orang dulu kan susah mau nyihir itu. Kalau sekarang nyihir senang saja. Apa Facebooknya? Gambar dia semua tuh. Tinggal disihir saja kan gitu ya. Ada semua di Facebooknya, itu lagi gambar lagi selfie dia. Ya. Kemudian di Instagramnya gambar dia semua tuh yang sedang selfie. Sekarang kalau mau nyihir senang, nggak perlu kita nyuri foto di rumahnya. Tengok saja aplikasi Facebooknya, gambar dia semua tuh. Tetapi justru handphone jauh lebih sakti dibandingkan ilmunya tukang sihir. Kalau dulu mau membuat retak rumah tangga itu harus datang ke dukun kan? Sekarang antum perlu duit beli handphone, kasih kartu kad, kasih pulsa, minta nomor telepon yang akan disihir, SMS saja. Sayang, kebaca sama istrinya, nggak ngamuk tuh. Jadi sekarang sihirnya lebih canggih lagi. Sekarang sihirnya bukan manual, ya. Sihirnya itu sudah digital. Gitu. Baik, kembali. Akhirnya kemudian saudari Ukhtu ibn Labid ini berhasil mengambil mushtun wal musyatah tadi. Itulah yang kemudian dijadikan bukhul dan diletakkan di sumur yang dekat dengan Masjid Nabawi, namanya Sumur Darwan. Di Sumur Darwan itulah diletakkan bukhulnya oleh Labid ibn A'sam. Kemudian mulailah mereka, keluarga Labid ini mempraktekkan sihir. Subhanallah. Semua sudah dicatat oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi terkena sihir. Nabi terkena sihir. Dan sihirnya Nabi, tersihirnya Nabi SAW cukup lama, 6 bulan. Bayangkan, Rasul terkena sihir sampai 6 bulan. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Hakim dan juga Abu Ya'la yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ataupun juga yang masyhur, yang jelas-jelas ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat bahwa tersihirnya Nabi SAW tercatat dalam Sahih Bukhari dan tercatat dalam Sahih Muslim. Bukan hanya tercatat di kitab-kitab sunan-sunan, tidak. Artinya kalau sudah tercatat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kita tidak syak lagi tentang kesahihannya. Bahwa Bukhari dan Muslim adalah hadis tersahih setelah Al-Quran. Karena ada orang-orang dari kalangan ahli kalam dan falasifah, ahli filsafat, mereka berusaha mengingkari tentang hadis tersihirnya Nabi. Padahal sudah jelas-jelas tercantum dalam Bukhari Muslim. Alasannya apa?
bertentangan dengan kemaksuman katanya. Masa maksum kena sihir katanya? Bukankah Rasul maksum terjaga, kau kena sihir pula katanya. Sehingga kemudian dengan akal mereka berusaha untuk membatalkan kesohihan nas. Ingat bahwa dalam kaidah kita ketika memahami nas, apabila nas itu sahih, jelas-jelas sahihnya diriwayatkan Bukhari Muslim, maka tidak bisa dibatalkan dengan akal, harus terima karena sahih hadisnya. Soal ketahui hikmah atau tidak, ya kita terima saja, karena agama itu tidak semua harus masuk di akal. Ada yang masuk di akal, ada yang tidak. Dan kita katakan bahwa Nabi SAW itu manusia sama dengan kita. Nabi SAW bukan hanya terkena sihir, dia pun pernah sakit, pernah demam. Bahkan Nabi SAW merasakan demam itu berlipat-lipat sakitnya dibandingkan kita manusia biasa. Nabi itu kalau sakit kepala, sakit itu berlipat-lipat dibandingkan kita. Ya, karena Nabi itu diberikan ujian lebih berat dibandingkan kita. Nabi pernah terluka dalam perang Uhud, bahkan hampir mati. Sampai helm bajunya, helm kepalanya itu oleh Ibnu Qami'ah kena belah pedang sampai retak tuh. Kemudian serpihannya menancap di pipinya. Siapa yang mengambil serpihan yang nancap di pipi Nabi? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, sampai rompang giginya, sampai ompong giginya, gara-gara mencabut serpihan Nabi. Apa namanya? Serpihan besi dari kepala, helm besi yang menancap di pipi Nabi. Oleh Abu Bakar berusaha diambil tapi tidak bisa. Maka Abu Ubaidah kemudian mengambil dengan giginya sampai rompang giginya, sampai ompong. Tapi Rasul mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang paling indah senyumnya melebihi Abu Ubaidah ibnul Jarrah, walaupun dia ompong. Ya, kalau Nabi sudah ngomong begitu, ya dialah paling indah senyumnya karena Nabi yang mendoakan. Kalau antum ompong, ya beda dengan Abu Ubaidah. Mungkin antum nggak berani mangap tuh kan. Kalau bisa kasih gigi palsu lah, ya, yang dari plastik itu ya, supaya nggak nampak ompongnya. Jadi Nabi SAW kan bukan hanya terkena sihir, dia kan juga pernah sakit. Kemudian pernah hampir dihabarkan meninggal di perang Uhud. Kemudian Rasul juga terkena serpihan besi-besi gitu ya. Kemudian retak juga kemudian giginya di perang Uhud. Tetapi kan tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang Nabi. Sakit dia, luka dia, itu bukan penghalang dia seorang Nabi. Tetap dia seorang Nabi, karena tidak mempengaruhi wahyu masalahnya. Sama sihir pun tidak mempengaruhi wahyu sama sekali. Wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan adanya sihir dari Labid ibn Asam. Nabi SAW hanya merasakan pengaruh sihir itu hanya kelemahan badan saja. Kemudian terhayalkan kalau dia pernah menggauli istrinya, padahal tidak. Terkadang dia junub padahal malamnya tidak junub, lemah badannya. Ya bukan hanya Nabi saja, Nabi Musa saja terpengaruh kok. Ketika tukang-tukang sihir itu, Fir'aun melemparkan tali-talinya kemudian jadi ular dan bergerak-gerak, Musa ketakutan, terhipnotis. Sehingga Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Lah Musa lo terhipnotis dengan apa namanya, sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Karena sihir itu kan ada dua, salah satunya pertama sihrut takhil, sihir hipnotis, dan yang kedua sihir hakiki yang memang hakikat bisa membuat orang sakit, membuat orang lumpuh, bisa membuat orang mati. Itu hakikat namanya. Ada sihir namanya sihir takhil. Sihir takhil itu identik dengan hipnotis, dihayalkan antum itu. Ya, walaupun para pemain hipnotis tidak diterima kalau seandainya apa yang mereka lakukan itu bagian daripada sihir. Terapi hipnotis kita katakan sihir. Gimana tidak sihir? Orang lagi narik duit di ATM, ditepuk belakangnya duitnya sama dia semua. Gimana nggak disihir itu? Ya. Orang ke pasar beli sambil ngerokok, kemudian asapnya terkena orang yang jual sayur. Tiba-tiba mana kembalinya? Bayar pun belum, kasih kembali. Terhipnotis dia.
Ya. Kalau bukan sihir apa namanya? Itu hipnotis itu ya sihir lah itu. Terus kalung-kalung begini goyang-goyang atau hilang semua, aibnya ditanya dijawab semua. Itu sihir ikhwan, namanya sihrut takhyil dalam bahasa Arab. Mungkin bahasa kerennya hipnotis lah kan itu. Taib. Ketika kemudian Nabi SAW 6 bulan loh terkena sihir itu. Makin hari makin lemah badan Nabi itu. Akhirnya kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha melihat ada kelainan dari Nabi SAW, kemudian menyarankan agar Nabi SAW meminta fatwa kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mencari jalan kesembuhan. Maka Nabi pun dari ba'da Isya dia pun salat, kemudian berdoa, salat, berdoa, salat, berdoa, dan begitu seterusnya sampai mendekati waktu fajar. Tidak tidur. Dihabiskan untuk ibadah malam itu. Lah ketika mendekati waktu fajar, Rasul tertidur. Namanya manusia, lelah juga, ngantuk juga, tidur dia. Lah saat tidur itulah kemudian turun 2 malaikat. 2 malaikat, ada yang mengatakan Jibril dan malaikat yang tidak disebut namanya, ada yang mengatakan Jibril dan Mikail, wallahu alam. Yang jelas bahwa 2 malaikat ini, satu berdiri di kepalanya, satu berdiri di kakinya, karena Rasul kan terlentang. Kemudian yang satu mengatakan, ada apa dengan Muhammad ini? Maka malaikat satunya mengatakan matbub. Matbub itu artinya terkena sihir. Kemudian dikatakan man tabbahu, siapa yang berani menyihirnya? Maka malaikat satunya mengatakan Labid ibnul A'sam. Labid ibn A'sam. Kemudian fi ayyi syai'in, dengan apa penyihir itu menyihir dia? Qala, dia mengatakan bi mushtin wa musyatah, dengan sisir dan lilitan rambut Rasul di sisir itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 11 rambut terlilit di sisir itu. Qala, kemudian dikatakan lagi, lalu di mana diletakkan bukulnya sekarang? Maka malaikat satunya mengatakan fi bi'ridhi arwan, di sumur yang namanya sumur Arwan. Ada yang mengatakan awan, ada yang mengatakan zarwan, ada yang mengatakan arwan. Sumur itu masih ada. Jadi kalau antum ke Saudi, oleh orang Saudi dipagari itu sumur yang pernah diletakkan sihirnya Labid ibn A'sam, bisa dilihat, masih ada sumurnya. Tapi sudah ditimbun sama Nabi kan? Tapi masih ada sisa-sisa peninggalan sumurnya itu. Kemudian fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beberapa para sahabat, di antaranya Ali, Zubair dan yang lainnya, setelah kemudian sembuh dari sihirnya, untuk mengambil bukulnya. Kemudian sampailah ke sumur awan atau arwan atau zarwan. Rupanya di situ Rasul melihat pemandangan yang menakutkan, sampai dia bercerita kepada Aisyah, ya Aisyah, wallahi laka anna ma'aha nuqa'atul hinnah wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Wahai Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah seakan-akan airnya seperti sari pacar, dan seakan-akan pohon kurmanya seperti kepala-kepala setan. Jadi sumur yang diletakkan bukul itu menakutkan, sumur itu. Sampai Ali radhiyallahu an kemudian menawarkan diri untuk turun ke sumur itu mengambil bukulnya, tapi Rasul mengatakan jangan sampai keburukannya menyebar, sebaiknya timbun saja sumur itu. Akhirnya kemudian sumur itu pun ditimbun dan hilanglah sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hilang sihirnya? Jadi ketika malaikat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu Rasul tersihir, maka 2 malaikat ini meruqyah Rasul dengan membacakan 2
surat yang disebut dengan Muawwidhataini, dua surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau antum gabungkan dua surat ini, An-Nas dan Al-Falaq, maka jumlah ayatnya 11, sesuai dengan jumlah buhur rambut Rasul yang ada di sisir Nabi itu. Jadi setiap dibacakan satu ayat Qul a'udzu birabbin nas, rontoklah satu buhul di sisir itu, satu rambutnya. Kemudian ayat yang kedua, rontok lagi dua rambutnya. Ketika selesai, maka 11 rambut itu rontok dan terpisah dari sisirnya. Maka akhirnya buhul itu kemudian sudah tidak berfungsi lagi. Dari sini Nabi SAW tidak pernah meninggalkan membaca Muawwidhataini sebelum tidur. Dari kasus ini, Nabi tidak pernah meninggalkan sebelum tidur membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Terkadang kemudian ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu dua. Pertama Qul huwallahu ahad, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Dua-duanya disebut surah Al-Ikhlas namanya. Bedanya kalau Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ini bicara tentang rububiyah. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun bicara tentang uluhiyah. Makanya dua-duanya disebut suratul Ikhlas. Kalau dipisah, yang satu disebut suratul Somad, yang satu disebut surah Al-Kafirun. Tapi dua-duanya disebut Ikhlas karena dua-duanya bicara tentang dua tauhid yang mulia, satu rububiyah, satu uluhiyah. Kenapa rububiyah surah Al-Ikhlas itu? Karena bicara tentang nama dan sifat Allah. Allahu Ahad, Somad, lam yalid wa lam yulad, itu rububiyah semua. Dan siapa yang membaca suratul Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan seperempat Al-Quran. Jadi kalau antum malam-malam ini habis Isya membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, hatam antum Al-Quran. Karena satu kulhu sepertiga Quran kan, dua kulhu 2/3, 3 kulhu sempurnalah antum baca Quran. Jadi tidak pernah antum baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, cukup kulhu aja 3 kali setiap hari ya. Nanti hataman habis itu. Enggak, ini bicara tentang bandingan pahala. Tentu orang yang menghatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas lebih besar pahalanya, karena setiap satu huruf yang antum baca 10 pahala. Ini kan bicara bandingan pahala. Sama dengan orang haji dengan orang yang mengambil pahala haji. Antum sholat subuh tidak beranjak dari tempatnya sampai matahari terbit meninggi 1 tombak, lakukan 2 rakaat syuruk, maka sama pahala dengan haji. Kan berbeda dengan orang yang betul-betul haji. Antum dapat pahala haji, orang ini haji, kan beda, kan kenikmatannya aja beda. Antum menghayal lewat tutup tengok Ka'bah, orang itu betul-betul yang Hajar Aswad kan, itu aja beda kan itu ya. Jadi ini bicara tentang pahala, namanya targhib. Rasul itu terkadang tarhib, menakut-nakuti terkadang targhib, berusaha untuk menyemangati dengan habar-habar gembira, pahala-pahala, sorga-sorga dan begitu seterusnya. Kembali kepada kisah. Jadi akhirnya kemudian Nabi SAW setelah memusnahkan bukhul itu, maka Nabi SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, karena Rasul tidak membalas. Sudah tahu siapa yang menyihirnya, inisialnya sudah tahu, namanya Labid ibn A'sam, tapi Rasul tidak membalas. Kalau kita kan belum tahu inisialnya sudah suudon kan. Paling yang menyihir ini orang depan ini katanya. Dari mana antum tahu yang depan? Atau orang belakang? Atau samping kiri kanan? Itu suudon namanya. Setan itu ya, takhris ya, membuat perpecahan. Lah ketika ditanya kenapa dia tidak membalas, padahal sudah jelas disihir kan. Nabi SAW mengatakan, saya takut akan terjadi fitnah. Karena ketika itu di Madinah, Nabi masih terikat dengan orang-orang Yahudi, itu perjanjian piagam Madinah. Jadi supaya jangan kemudian, apalagi Labid bin A'sam seorang tokoh dari Bani Zurek, nanti terjadi perang. Maka Rasul takut fitnah.